Nah, sumber daya manusia unggul itu dicetak oleh para guru-guru. Oleh karena itu perlu mendapatkan dukungan dari negara. Dengar Pak Pimpinan. Baik. Saya lihat mukanya di sini. Saya ulangi ya. Jadi yang saya hormati Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud RI, Bapak Dr. Iwan Syahril PhD. Betul ya Pak ya? Selamat datang Bapak, dan turut juga prihatin karena ternyata di Kemendikbud ada yang positif ya, sehingga 14 hari ke depan Bapak bekerja di rumah tidak. Kalau bisa ya memang harus kita jaga baik-baik itu. Yang kedua adalah dari Kemenpan RB yang diwakili oleh PLT Deputi Bidang SDM Aparatur, Bapak Dr. Andes Teguh Wijinarko. Selamat datang Bapak. Yang ketiga adalah dari Kementerian Keuangan yang diwakili oleh dari Dirjen Anggaran Keuangan Kemenkeu diwakili Direktur Harmonisasi Peraturan dan Penganggaran, Ditjen Anggaran Bapak Didik Kusnaini. Siapa? Terima kasih Bapak. Yang keempat adalah dari Kemendagri, Dirjen Bina Keuangan Daerah yang diwakili oleh Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawab Keuangan Daerah, Bapak Bahri STP. Selamat datang Pak. Yang kelima, dari Kepala Badan Kepegawaian Negara diwakili oleh Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Bapak Suharmen Eskom MSI. Betul ya? Dan juga ada Deputi Mutasi, Bapak Aris Windianto. Serta Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir, semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, pimpinan komisi Pak Fikri yang hadir bersama kita, dan juga kawan-kawan anggota Komisi 10, baik yang ada di ruangan maupun yang sebagian besar terbanyaknya adalah berada di virtual. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini undangan kita adalah mengenai permasalahan para tenaga pendidik atau yang kita pernah dengar namanya guru honorer. Yang ini merupakan hal dari tahun ke tahun, dari episode ke episode, kita masih memiliki permasalahan yang sama. Untuk itu izinkan saya mewakili pimpinan komisi untuk membuka acara rapat kita pada siang hari ini dan dibuka secara terbuka untuk umum. Untuk sementara waktunya, karena banyak sekali di sini adalah pembicara-pembicaranya, mungkin sementara saya tetapkan terlebih dulu sampai 4:30, bisa disetujui? Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, agenda rapat kita pertama adalah permasalahan kebutuhan kekurangan dan pembinaan guru. Yang kedua, menyelesaikan guru sisa K2 atau tenaga honorer K2 dan non-kategori, serta nanti ada beberapa hal lain-lainnya. Ada hal yang menarik ketika Kementerian Pendidikan dalam presentasinya juga menyampaikan setiap tahun ada belasan ribu guru PNS yang pensiun. Namun saya dengar di berita online bahwa pemerintah untuk tahun ini tidak menambah guru PNS atau tidak menambah PNS. Jadi tentu ini akan mendapatkan sebuah kegelisahan yang amat sangat bagi kawan-kawan, terutama hari ini message di tempat kami sudah dimasuki oleh berbagai keluhan-keluhan dari kawan-kawan tenaga pengajar honorer yang sebetulnya sudah ngantri. Isu yang kedua, saya teringat ketika pada saat itu saya masih berada di Komisi 9, kami bersama dengan Komisi 10, Komisi 4, komisi lainnya kita rapat gabungan pada saat itu dengan Kemenpan RB, dengan juga Kemendagri, antara lain masalah honorer yang kemudian oleh presentasinya Kemenpan RB disampaikan bahwa dari jumlah
CPNS yang mendaftar itu 60% tidak diisi oleh tenaga-tenaga yang kompeten dengan bidangnya. Itu sebabnya ada janji pada saat itu untuk mendahulukan, memprioritaskan adalah calon-calon yang teknis, bidangnya adalah teknis. Termasuk guru di dalamnya adalah teknis artinya. Nah, K2 ini juga disepakati oleh pemerintah pada saat itu untuk diberikan masuk secara bertahap. Lalu diputuskan juga pada saat itu ada 3 golongan kalau salah ya Pak Fikri ya. Yang pertama adalah PNS-nya, yang kedua adalah P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang ketiganya adalah digaji dengan minimal adalah UMR. Jadi tentu hal ini sangat ditunggu-tunggu. Namun dalam kenyataannya 2 tahun telah berlalu, kita masih mendengar masih ada tenaga pendidik yang mendapatkan pendapatan sangat jauh di bawah UMR. Sementara untuk di bidang kesehatan, karena saya masih ingat waktu itu kami memperjuangkan di sektor kesehatan untuk perawat, bidan, dokter untuk bisa masuk, alhamdulillah sudah berkurang atau sudah berubah, perawat sudah tidak ada lagi dibayar hanya 250.000, sekarang sudah rata-rata 1,5 sampai 2 juta. Ini progresnya cepat karena jumlahnya waktu itu hanya 49.000. Sementara kalau tenaga guru honorer jumlahnya mencapai berapa Pak Fikri? Tenaga honorer guru? Kalau guru 157.000. 157.000 ya? K2. Baik, pokoknya kurang lebih benar ya Pak ya? Yang K2 ya, 150.000. Nah, tentu hari ini kita akan coba mendalami apa yang menjadi kesulitan pemerintah sehingga proses ini berjalan agak lambat. Untuk itu saya persilahkan kita mulai terlebih dahulu dari Pak Iwan Sahril untuk menjelaskan skema besar mengenai tenaga pendidikan dan rencana pemerintah. Ini Pak Sahril saya perlu menyampaikan, apa iya kalau sampai pemerintah Kemendikbud menyampaikan akan mempermanenkan PJJ, berarti guru yang paham PJJ ini pun juga harus banyak, walaupun ini belum kita setujui ya. Tapi silakan Pak Sahril mungkin bisa memberikan paparannya. Nanti dilanjut saya akan minta dari siapa dulu setelah Pak Iwan, yang pas Kemenpan RB kali ya. Kemenpan RB dulu. Setelah Kemenpan RB saya ke BKN. Terus peran pemerintah daerahnya nanti ke Kemdagri. Nah, uangnya ini yang paling penting. Uangnya dari Kementerian Keuangan. Begitu urutannya ya. Saya persilakan Pak Iwan. Terima kasih Pak Ketua, Pak Wakil Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap pimpinan Komisi 10 beserta semua anggota, Pak Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, lalu Pak Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemdagri atau yang mewakili, Dirjen Anggaran Kemenkeu atau yang mewakili, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau yang mewakili. Mohon izin Bapak Ibu semua, saya akan menyampaikan paparan awal seperti yang diminta mengenai agenda yang kita bahas hari ini, yang kami rangkum dalam sebuah paparan dengan judul skema pemenuhan kebutuhan guru di sekolah negeri. Nah, di sini nanti kami akan menekankan pada hal-hal yang sudah kami diskusikan lintas kementerian, karena seperti kita pada rapat hari ini lintas kementerian untuk menyelesaikan bagaimana kebutuhan guru di sekolah negeri, termasuk juga tentang guru honorer. Jadi ini kita lihat secara lebih komprehensif dan poin-poin penting yang akan menjadi usulan bagaimana pijakan kami melangkah ke depan, termasuk tadi menanggapi perkembangan yang ada di media pada akhir-akhir ini. Lanjut. Baik, dalam konteks pemenuhan kebutuhan guru, ada 3 hal penting yang sering menjadi topik pembicaraan di mana-mana, dan ini kami rangkum menjadi 3 aspek penting.
Pertama, adanya anggaran. Jadi perlu ada anggaran yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan guru. Lalu yang kedua, aspek kepegawaian. Nah, ini yang sering menjadi juga perbincangan. Guru yang mengajar di sekolah ini kan harus memiliki status kepegawaian yang jelas. Dan yang ketiga, aspek kualitas. Bahwa kita ingin kualitas guru yang mengajar di sekolah dipastikan baik, sehingga bisa melayani murid-murid kita sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan belajar mereka dengan baik, yaitu dengan menguasai materi yang diajarkan dan memiliki kemampuan pedagogi yang mumpuni. Izinkan pada hari ini kami fokuskan pada pemenuhan kebutuhan guru dalam konteks sekolah negeri, karena skema swasta yang bukan hanya terkait kebutuhan guru ini masih dalam proses kajian. Lanjut, kita akan masuk pada aspek pertama, yaitu tentang anggaran. Silakan lanjut. Oke. Dalam menghitung anggaran, tentunya yang pertama kita harus melihat jumlah kebutuhan guru. Jumlah kebutuhan guru dilakukan sebuah estimasi perkiraan dengan beberapa indikator atau asumsi. Ada 3 asumsi utama dalam penghitungan jumlah kebutuhan guru yang kami lakukan. Pertama, guru mengajar 30 jam mengajar per minggu. Ini jumlah mengajarnya real time-nya 22,5 jam ya. Ini jam mengajar yang mapelnya 30 jam, tapi real time-nya 22,5. Guru dapat mengajar mapel ganda atau multi subjek di tingkat SMP, SMA, SMK. Lalu guru dapat mengajar di lebih dari 1 sekolah di kabupaten kota yang sama untuk memenuhi jumlah jam mengajar. Berdasarkan asumsi di atas, kemudian juga jumlah siswa yang ada, jumlah rombel dan sebagainya, data di Dapodik, kita kemudian melakukan estimasi dengan cara mengurangi jumlah total angka kebutuhan guru dengan jumlah PNS yang ada. Jadi didapatlah angka estimasi untuk jumlah kebutuhan guru non-PNS di sekolah negeri. Dan estimasi yang kami temukan, ini tentu masih perlu prosesnya ini karena asumsi-asumsi ini cukup rumit untuk menghitungnya, tapi diperkirakan sekitar 835.000. Dan tadi Pak Wakil Ketua sudah menyampaikan tentang guru pensiun ya. Jadi kalau kita hitung dengan guru pensiun, Pak, itu 2020 dan 2021 angkanya itu mencapai 960.000 yang kita butuhkan. Itu jumlah kebutuhan guru. Nah, lanjut. Skema yang kemudian kami rencanakan dalam bagaimana untuk mengelola atau anggaran nanti yang disalurkan ini ada namanya nanti usulan kami itu BOS Plus ya. BOS Plus. BOS Plus ini terdiri dari BOS seperti BOS biasa, kemudian ditambah dengan anggaran tambahan untuk guru non-PNS seperti yang perhitungan sebelumnya tadi. Estimasi yang kami lakukan tersebut diperkirakan ada anggarannya sekian, dan ini yang kemudian akan langsung disalurkan ke sekolah. Jadi sekolah dengan mengakses kebutuhannya dengan hitungan estimasi yang sudah ada sebelumnya, kemudian bisa nanti akan dijelaskan di slide berikutnya, bisa untuk melakukan pembayaran langsung kepada guru-guru non-PNS. Lanjut. Nah, lalu 2 aspek selanjutnya yaitu aspek kepegawaian dan aspek kualitas, bahwa guru ini perlu status kepegawaian yang jelas dan juga menjamin kualitas kepada murid-murid yang ada di sekolah-sekolah kita. Lanjut. Tentunya kita sangat akrab dengan standar guru, bahwa ini sudah dari tahun 2005 kesepakatan kita untuk betul-betul membuat guru profesional dengan kualifikasi akademik yang baik, kompetensi yang baik, melalui sebuah pendidikan profesi yang dibuktikan dengan nanti kepemilikan sertifikat menunjukkan profesional guru. Ini perlu kita pegang karena kembali lagi kita ingin anak-anak kita mendapat layanan yang terbaik buat sekolah mereka. Lanjut. Nah, ini usulan mekanisme pengadaan guru.
skema atau status kepegawaian yang kita pilih pada saat ini sesuai dengan tentunya ini dikaitkan dengan kekuatan fiskal kita dan apa yang paling visible pada saat ini. Untuk jumlahnya ini sangat besar, ratusan ribu atau 835.000 tadi, dan lebih besar lagi yang kita perlukan untuk kebutuhan guru kita. Itu adalah skema P3K. Jadi ada beberapa langkah-langkah mekanismenya. Pertama, penyusunan formasi. Dalam melakukan penyusunan formasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun formasi untuk jabatan fungsional guru di tiap sekolah. Ini bekerja sama tentunya dengan Pemda untuk cross-check angkanya supaya sesuai dan benar. Ini termasuk misalnya perencanaan selama 5 tahun yang dirinci per tahun, lalu analisis jabatan, beban kerja, peta jabatan, rencana penempatan, rasio anggaran, kompetensi minimum, dan sebagainya. Lalu kemudian didapatlah sebuah angka yang kemudian nanti akan diajukan formasi tersebut, kebutuhan tersebut kepada Kemenpan RB. Ini kemudian masuk ke langkah kedua, yaitu penetapan formasi. Di sini berdasarkan usulan formasi dari Kemdikbud, lalu kemudian berdasarkan pertimbangan teknis dari BKN dan pertimbangan keuangan tentunya paling penting dari Kemenkeu, kemudian Kemenpan RB akan menetapkan 2 hal. Pertama, formasi P3K untuk jabatan fungsional guru, lalu yang kedua, kebijakan pengadaan guru. Dan Kemenpan RB akan melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian dalam konteks penetapan formasi ini. Lalu selanjutnya, langkah ketiga untuk menjamin kualitas tadi, kita perlu sebuah metode seleksi atau ujian seleksi untuk para guru P3K tersebut. Nah, di sini Kemendikbud akan menyiapkan instrumen seleksi berupa ujian konten dan ujian bernalar. Guru-guru honorer yang terdaftar dalam data pokok pendidikan atau Dapodik serta lulusan PPG yang berminat dipersilahkan untuk mengikuti ujian ini. Jadi dibuka kesempatan untuk melakukan ujian ini, dan kita akan bantu dengan bahan pembelajaran untuk persiapan ujian. Kemudian guru-guru honorer dan lulusan PPG yang berminat itu bisa untuk mengambil ujian ini. Dan jika gagal, tidak langsung gagal, tapi diberikan kesempatan untuk mengulang. Jadi setiap orang maksimal 3 kali. Dan ini tentunya dibantu dengan bahan pembelajaran tadi. Jadi kalau seandainya masih kurang baik hasilnya, masih diberi kesempatan, diberikan juga ekosistem untuk belajar secara mandiri, yang kita sekarang dengan sangat akrab dengan online. Nah, ini bisa diulang sampai 3 kali. Dan semua harus lulus ujian ini untuk menjadi guru P3K. Ketika calon guru P3K sudah lulus ujian seleksi, lalu menerima SK dan NIP dari BKN dan menjadi guru P3K daerah. Nah, mekanisme selanjutnya yang keempat adalah pembayaran guru P3K yang tadi alurnya sudah dijelaskan di awal. Di sini ini akan terintegrasi dengan platform pendidikan nasional yang sudah dipresentasikan oleh Mas Menteri sebelumnya. Di sini termasuk tentang dalam platform tersebut ada platform manajemen sumber daya sekolah, di mana ini kita inginnya cashless, jadi itu bisa langsung di-track uangnya buat apa, kepala sekolah bisa menggunakan untuk misalnya perbaikan sekolah atau training guru-guru, dan juga termasuk di sini juga untuk melakukan pembayaran guru-guru P3K. Nah, sekolah berbelanja menggunakan platform tersebut, dan bisa kemudian juga melakukan seleksi di situ, memilih mana guru P3K yang mengajar di sekolah mereka. Jadi mungkin dilihat misalnya dari ketersediaan guru P3K yang sudah lulus ujian seleksi, dilihat mana yang mungkin tinggal dekat dari sekolah dan lain sebagainya. Dan sekolah hanya memperkerjakan guru yang P3K sejumlah formasi yang sudah ditentukan di awal. Jadi nggak bisa merekrut sebanyak-banyaknya. Jadi karena formasinya sudah ditentukan berdasarkan estimasi di awal. Jadi ini untuk menjamin juga akuntabilitasnya. Dan sekolah membayar guru-guru P3K melalui platform ini untuk yang sudah lulus ujian seleksi. Lanjut. Beberapa catatan mungkin yang terkait dengan mekanisme yang baru saja dibahas.
Pertama tentang ujian seleksi. Ujian seleksi seperti tadi karena kita ingin memberi kesempatan kepada guru-guru guru-guru honorer yang mungkin pada tahap awal masih belum baik hasilnya untuk bisa meningkatkan kesempatan untuk terus sampai bisa lulus ujian seleksi ini. Makanya ujian seleksi diselenggarakan setiap beberapa bulan untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut. Lalu yang kedua, terkait penggunaan anggaran tambahan untuk guru harus digunakan melalui platform manajemen sumber daya sekolah. Jadi platform ini akan menjadi salah satu tool yang memastikan bahwa mekanisme ini bisa berjalan dengan baik. Selama jumlah calon guru P3K di tiap daerah belum mencukupi sesuai dengan estimasi yang sudah dilakukan di awal, platform mengizinkan pembayaran guru-guru P3K dan guru-guru honorer pada saat yang. Namun ketika jumlah calon guru itu sudah mencukupi, sudah sesuai dengan estimasi awal, maka platform hanya mengizinkan pembayaran guru P3K yang lulus ujian seleksi dan tidak lagi mengizinkan pembayaran guru honorer. Dengan kata lain, ini untuk mencegah nanti rekrutmen yang jadinya malah kebablasan gitu ya. Baik, saya pikir mungkin itu dulu pengantar dari saya, Pak Wakil Ketua. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini nggak perlu dikeluarin ya? Nggak perlu dikeluarin. Baik, terima kasih Pak Iwan. Jadi intinya adalah bahwa yang penting dari Kemendikbud akan membuat dulu yang namanya demand-nya apa, baru nanti supply-nya melalui platform tersebut. Kira-kira begitu ya, sehingga tidak menjadi overpopulated terhadap kebutuhan. Baik, kita sudah dengar tadi dari kementerian. Tentunya sekarang kita lanjut kepada Kemenpan RB. Apakah konsep ini juga sudah disepakati bersama atau mungkin ada pemikiran lain? Saya persilakan Pak, mohon maaf dari Kemenpan RB. Silakan Pak, Pak Suharman. Bukan ya? Maaf, itu ke kepegawaian. Kemenpan RB tadi. Teguh. Ya. Silakan Pak Teguh. Baik, terima kasih. Yang saya hormati pimpinan rapat dengar pendapat Komisi 10, para anggota Komisi 10, rekan-rekan saya dari pemerintah, Bapak Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan, dan kemudian Dirjen Bina Keuangan Daerah, dan Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Daerah. Mohon izin kami mendahului teman-teman sekalian. Barangkali nanti akan beri paparan dengan Pak Harmen terkait dengan hal ini, Pak. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai ke belakang mengenai kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masalah tenaga honorer ini. Kemudian nanti bagaimana, terakhir saya akan menyampaikan bagaimana langkah-langkah yang telah kita lakukan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kaitan dengan penanganan tenaga honorer khususnya guru. Kami sebenarnya selalu berkoordinasi dengan BKN dalam kaitan dengan penanganan tenaga honorer ini, tentunya dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan. Saya sudah sampaikan tayangannya barangkali. Selanjutnya, langsung pada halaman 3 saja. Selanjutnya, ya ini. Sebenarnya permasalahan tenaga honorer itu sudah dimulai sejak tahun 2005, di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengangkat tenaga honorer yang memenuhi persyaratan untuk diangkat PNS. Pada saat itu pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Nah, pada pelaksanaannya ternyata PP 48 tahun 2005 ini dipandang kurang dapat memberikan rasa keadilan. Permasalahan ini kemudian dibahas dalam rapat kerja Komisi 10 juga dengan DPR, dengan pemerintah yang dihadiri oleh Mendiknas, kemudian Menteri Agama, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada tanggal 7 Februari tahun 2006. Kemudian atas kesepakatan ini,
pemerintah menetapkan PP nomor 43 tahun 2007 tentang perubahan atas PP nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Sesuai dengan ketentuan ini, pemerintah berhasil melakukan pendataan terhadap tenaga-tenaga honorer yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah tersebut. Nah, dari hasil pendataan tersebut diperoleh data sekitar 920.702 orang tenaga honorer yang memenuhi syarat yang masuk dalam data kami dan memenuhi syarat. Setelah diproses diangkat kemudian diberikan ini padahal hanya sekitar 860.220 orang. Jadi ada sekitar 60.482 orang yang tidak memenuhi syarat. Nah, dari proses ini muncul berbagai keluhan dari berbagai daerah tentang tenaga honorer yang disampaikan kepada Kementerian PAN, BKN, tentu saja kepada anggota DPR, khususnya Komisi 2, Komisi 8, dan Komisi 10. Bahwa masih terdapat tenaga honorer yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 48 yang belum terambil pada proses pertama. Kemudian atas dasar itu, Menteri PAN mengeluarkan surat edaran nomor 5 tahun 2010 tentang pendataan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Nah, setelah dilakukan pendataan, ternyata masuk data di kami itu membengkak. Dari tadinya 160.000 sekian yang sisa belum terambil, ternyata menjadi 673.737 orang. Nah, jumlah ini meningkat sekitar 10 kali lipat dari jumlah yang sebelumnya belum berhasil diangkat pada tahun sesuai dengan PP nomor 43 tahun 2007. Kemudian pada tahun 2012 pemerintah mengeluarkan perubahan PP nomor 28 PP nomor 28 tahun 2005 melalui PP nomor 56 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil sebagai kebijakan yang mengakhiri permasalahan tenaga honorer. Sebenarnya pada tahun 2012 inilah sebenarnya akhir dari pengangkatan tenaga honorer. Nah, setelah itu kemudian kita melakukan dari 673.737 orang ini dilakukan seleksi yang dilaksanakan antar sesama tenaga honorer, dilakukan satu kali dengan materi tes kompetensi dasar berdasarkan kisi-kisi yang sudah kita berikan, ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian pada tahun 2013 pemerintah melakukan ujian tertulis dari 673.737 orang yang terdata. Ternyata hanya 209.872 orang yang dinyatakan lulus. Dan sisanya yang sampai sekarang terdaftar di kami adalah 438.590 orang yang belum lulus dari sisa itu. Nah, sebenarnya kami setelah itu melakukan langkah-langkah sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi dari DPR juga. Nah, setelah ini proses tenaga honorer sebenarnya dinyatakan selesai pada tanggal 31 Desember tahun 2014. Dari jumlah yang sudah diangkat, dari kategori pertama, dari 860.222 orang yang diangkat, ada sekitar 38% guru. Jadi jumlahnya sekitar 326.974 orang. Nah, yang kedua, pada tahapan kategori kedua ini, tenaga honorer kategori 2, dari 209.872 orang, selanjutnya, di slide selanjutnya. Nah, ini dia. Dari 97.872 orang, ada 108.109 orang, atau 52% adalah tenaga guru. Jadi ketika kita pada tahun kategori 1 dan kategori yang kedua yang diangkat itu sekitar ada 434.883 orang tenaga guru. Jadi sebenarnya kami sudah melakukan langkah-langkah untuk mengangkat tenaga guru sejak tahun 2013 itu sejumlah 434.083 orang guru. Nah, nanti barangkali Pak Harmin akan memberikan penjelasan tentang kebijakan-kebijakan yang sudah kita lakukan setelah penetapan tenaga honorer K2 ini. Selanjutnya.
Nah, ini kira-kira Bapak sekalian jumlah tenaga honorer yang sudah kita angkat secara keseluruhan sejak tahun 2013. Jumlahnya sekitar 58% dari jumlah keseluruhan PNS. Selanjutnya, kalau kita lihat dari sisi komposisi guru itu ada di atas sekitar 1.517.654 orang atau 35,4%. Selanjutnya, nah ini kira-kira tadi yang disampaikan oleh Pak Pimpinan bahwa sebenarnya kita sekarang sudah mencoba mengembalikan strategi penerimaan ASN dengan menggunakan basis tenaga teknis gitu yang terkait dengan kompetensinya. Selanjutnya, nah ini kira-kira komposisi dari 438.590 orang THK 2 yang tidak lulus itu. Dan guru ada di posisi kedua 35,84% atau 157.210 orang. Selanjutnya, barangkali nanti ini dia kesepakatan yang sudah kita buat pada pertemuan pada tanggal 4 Juni tahun 2018 dan tanggal 23 Juli tahun 2018 bersama Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, Komisi 8, Komisi 9, Komisi 10, dan Komisi 11. Jadi terhadap guru-guru yang THK 2 ini, ex-THK 2 ini kita berikan buka seleksi CPNS. Dan saya kira nanti Pak Hanwen akan menjelaskan berapa yang sudah lulus seleksi ini. Kemudian kalau tidak lulus CPNS, maka diberikan kesempatan untuk mengikuti skema P3K. Dan kalau tidak lulus P3K, maka juga diberikan kesempatan untuk memperoleh gaji sesuai dengan UMR daerah. Dan saya kira juga langkah pertama yang melalui seleksi CPNS juga sudah kita lakukan. Kemudian langkah kedua juga melalui seleksi P3K juga sudah kita lakukan. Tetapi yang langkah ketiga ini tergantung dari kemampuan keuangan daerah. Nah, dalam kaitan ini setelah kami ada usulan terobosan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami sudah melakukan pertemuan. Kami diundang berkali-kali pertemuan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri untuk membahas bagaimana kira-kira penyelesaian tenaga honorer guru. Dan kami sebenarnya intinya akan mendukung apa yang menjadi terobosan tersebut, dan kami sekarang ini dalam tahapan mencoba mengoperasionalkan rencana-rencana yang sedang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya kira itu yang saya sampaikan dari Kementerian PAN dan RB. Nanti barangkali Pak Harwin akan memberikan penjelasan yang data yang terkait dengan langkah-langkah yang sudah kita lakukan sejak tahun 2018. Terima kasih. Assalamualaikum. Sosialisasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Kenapa demikian? Ketika para pendidik yang punya minat atau passion menjadi PNS, dan ini Kemendagri juga harus berani, dan bersama Kemendikbud, suatu saat kan salah satu ayatnya dikatakan, demi Tuhan saya bersumpah sebagai aparatur sipil negara, siap ditempatkan di wilayah Republik Indonesia. Sekali-sekali Pak, jangan sekali-sekali, kalau bisa begitu dilantik pindahin ke Papua. Kalau memang Papua membutuhkan pendidik dan tenaga pendidikan. Supaya mereka nggak berpikir saya dari semenjak dilantik jadi pendidik dan tenaga pendidikan sampai pensiun ada di kabupaten tertentu. Tapi saya sebagai aparatur sipil negara, dengan konsekuensi sumpah tersebut dalam salah satu ayat di Undang-Undang ASN, maka dia bisa kemana-mana. Problemnya, katakan tadi kan soal status, ini statusnya Pemda Pak. Oke, kita turunkan. Bisa nggak antar kabupaten kota pindah? Kalau nggak, nah kembali lagi ke Menpan RB. Yang statusnya ASN tersebut Pak, kalau memang Bapak bisa buktikan dengan Kemendikbud, Kemendagri, bahwa kecamatan tertentu di sebuah kabupaten kota itu ada kekurangan guru dan guru itu tidak mau dipindahkan, gunakan sanksi dong. Gunakan sanksi. Jangan kita juga diayun-ayun terus.
Berarti tidak nurut sebagai ASN, kan tinggal keluarin SP1, SP2, SP3, dan wassalam. Itu aja. Sampaikan bahwa kita terjadi Kemenpan RB, kan RB-nya reformasi birokrasi. Itu kan konteksnya bahwa tidak seperti dahulu ASN yang sekarang dengan ASN yang 30 tahun yang lalu. Yang datang, baca-baca dikit, pulang. Gitu. Nah ini yang juga harus dicitrakan dan dibuktikan. Ini kelemahan kita bersama, khususnya dari Kemenpan RB dan BKN. Sosialisasi itu tidak nyentuh. Kalau ditawarin gitu Pak, nggak akan mungkin mengurangi orang yang minat PNS Pak. Yakin saya. Karena saya sudah coba di daerah pemilihan saya, langsung redup. Mau pindah ke Papua 2 tahun situ untuk guru terdepan, garda terdepan. Mikir Pak 2 kali, walaupun ditambahin gaji, tambah 3 kali, mikir. Nah, harapan kami melalui forum ini Pak Dede, Pak Fikri, dan Bapak Ibu sekalian, kesimpulan rapatnya juga, ya kalau Pak dari Kemenpan RB dan BKN turun bersama Kemendagri, konteks sosialisasi, kita juga diajak. Jadi ini masalah ini kan juga soal komunikasi. Kebijakan publik tidak terkomunikasi dengan baik. Itu timbul masalah. Itu saja, saya belum menyinggung angka-angka, nanti lebih dekat kita diskusi lebih lanjut nanti secara informal. Terima kasih Pak Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau pemerintah daerah, dalam hal ini kabupaten, kota, ataupun provinsi, mengangkat guru honorer, pasti nggak berani tanda tangan, Pak. Yang tanda tangan pasti kepala sekolahnya. Kalau nggak, pasti yayasannya. Tapi kalau yayasan itu swasta. Tapi kalau kepala daerah biasanya tidak mau. Nah, ini juga perlu kita carikan pintu. Jika memang secara rasio bahwa memang terjadi kekurangan guru bidang studi, tapi asal kita punya peta tadi, kau jangan angkat ini, kau sudah penuh nih. Yang harus kau angkat ini. Nah, itulah yang kemudian, kalau kita bicara sekolah negeri, itulah yang kemudian harus dibebankan kepada pemerintah daerah. Dan itu harus dinyatakan dengan tegas. Dan sekolah swasta, jangan lupa Pak, mereka punya peran. Jangan biarkan mereka mati pelan-pelan. Apalagi kondisi saat ini, sedang COVID-19, swasta mau narik SPP pada nggak bayar, tapi gaji guru harus keluar, operasional harus keluar. Maka inilah yang harus kita pikirkan bersama, supaya guru yang terdampak COVID, siswa, orang tua yang terdampak COVID, semuanya akan menjadi perhatian dari kita semua. Demikian Pak, terima kasih. Berikutnya, honorer. Dengan gaji, bukan gaji ya, apalah dapat mereka itu 200.000 per bulan. Luar biasa. Mereka mengharap, kami sudah mengusulkan Pak, semua sudah persyaratan kami penuhi. Ya kami seperti inilah. Jadi luar biasa tanggung jawab mereka. Hanya pengabdian mereka bertahan. Karena kalau mereka tidak mengajar, ya terlantarlah anak-anak di sana itu. Itu memang negerinya miskin. Mereka katakan kami bukan tertinggal, tapi kami ditinggalkan. Ya, ke jalan ke tempat mereka tuh kalau hujan ya becek, kalau musim panas berdebu, kasihan. Nah kemudian saya melihat ada beberapa kantor pemerintahan dan juga perguruan tinggi yang overstaff. Jadi itu saya tanya itu, oh ini pegawai Kandep Pak. Ya pegawai Kandep tuh ini. Kandep tuh apa? Kantin depan. Begitu terkena absen, mereka pergi ke kantin depan sampai jam berakhir. Karena tidak ada pekerjaan apapun untuk mereka. Jadi ada kumpulan Kandep, situlah dia. Kantin depan. Ini kan sangat sayang sekali. Ya, mereka digaji, tapi mereka tidak ditugaskan. Ini tentu, dan ini bukan 1-2 kantor. Banyak sekali kantor-kantor seperti itu. Nah, kemudian di kantor gubernur, saya temui PNS-nya tetap hadir, tapi tidak ada kerja. Tidak ada kerja. Jadi kerjaan mereka itu diambil alih oleh honorer. Ya, mereka datang ke tempat saya, bertemu. Kami ini nggak dimanfaatkan Pak. Bukan kami tidak bisa kerja, cuman kami tidak dikasih kerja.
Jadi nggak ada fasilitas apapun yang kami dapatkan, hanya gaji doang. Yang kerja kami dipakai oleh honorer. Nah, ini kan sangat tidak bagus. Ya. Nah, saya berharap dengan pertemuan ini, tidak hanya pertemuan, ya kita sama-sama ingin bangsa kita ini makin baik. Saya tanya diri saya, seandainya lah istriku atau suamiku atau anakku seperti ini, alangkah sedihnya kita. Ya, kalau keluarga kita gajinya 200, terpencil, ya tidak diangkat-angkat, aja janji-janji doang, alangkah sedihnya kalau ini menimpa pada keluarga kita. Oleh karena itu mari kita serius, segeralah ada keputusan setelah pertemuan kita ini tentang gaji harus dibayar, kemudian yang belum diangkat tetap diangkat. Jadi jangan pertemuan, tapi hasilnya tak ada. Saya yakin bapak-bapak punya semangat tinggi, ikhlas, tapi kita carilah celah-celah agar penderitaan honorer ini segera berakhir di masa kita sebagai pejabat ini, insya Allah. Terima kasih. Kita semua langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan ke depan agar permasalahan ini tidak lagi menjadi permasalahan yang nggak ada selesainya. Gitu. Haruslah pengangkatan guru honorer ini bisa selesai. Jadi tidak berkelanjutan gelembung-gelembung setiap masa periodenya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan lewat 3 menit 12 detik. Iya, terima kasih Mas Kadafi, luar biasa. Selanjutnya Bu Dekor, Ibu Dewi Koryati. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin mempercepatnya, maka saya ingin langsung menanyakan. Yang pertama, gimana caranya kemudian melakukan affirmative action atau tindakan cepat sementara untuk meratakan guru-guru sehingga yang tadi disampaikan bahwa sebenarnya jumlah guru kita itu cukup, tetapi karena sebarannya tidak merata maka terjadi kesenjangan di mana-mana. Karena dapil saya, daerah pemilihan Bengkulu itu termasuk yang rasio gurunya terhadap muridnya yang rendah. Dan itu memang terjadi, saudaraku Dirjen. Jadi kita bisa melihat, kalau saya pergi ke suatu sekolah, pasti ada guru honorer. Dan pasti ada di satu sekolah yang 3T, itu pasti satu PNS, kemudian ditambah dengan guru-guru honor, dan itu tidak bisa dibayarkan oleh pemerintah daerah, karena tidak kecukupan biaya. Tetapi terpaksa dari iuran-iuran yang agak susah sekarang untuk memungutnya, tetapi kita butuh hal itu. Jadi saya ingin menanyakan, karena sebentar lagi akan ada program sekolah penggerak di mana ada guru penggerak, sehingga masalah guru ini harus selesai dulu baru ada yang bisa bergerak-gerak, begitu ya Pak Febri ya. Nah, jadi tindakan cepat sementara apa, affirmative action apa yang akan dilakukan sehingga masalah guru ini akan bisa teratasi. Yang kedua, di halaman 2 dari BKN, yaitu halaman 2 di BKN ini, saudaraku, ini juga disampaikan dari tabel ini, PNS guru menurut pendidikan dan golongan per Juni 2020. Di sini dilihat bahwa ada yang 35.659, ini jumlah PNS guru menurut golongan, yaitu golongan 2. Tadi disampaikan kan tidak boleh sebenarnya menjadi seorang guru, karena menurut undang-undang dia minimal harus S1. Jadi apa yang mau dilakukan terhadap 35.659? Karena ini menjadi tanggung jawab kita, supaya mereka ini kemudian yang sudah punya pengalaman sehingga bisa diberdayakan, bisa menjadi guru dengan tidak menabrak undang-undang, sesuai kualifikasinya. Dan yang ketiga, ini soal P3K. Tadi saya juga melihat data bahwa P3K ini kan sangat tergantung dari keuangan daerah dan keinginan dari daerah, begitu ya. Jadi kalau misalkan ini penting sekali dari Kemendagri, bagaimana ceritanya, trik apa yang harus dilakukan supaya kalau memang daerah tersebut membutuhkan guru dan kemudian meminta atau adalah
trik seperti apa sehingga daerah tersebut mau melakukan politik anggarannya, memberikan anggarannya untuk kemudian memberikan honor untuk yang dikualifikasikan P3K. Karena kita melihat seperti Bengkulu itu kok lulusnya hanya 40 orang. Padahal kalau kita pergi ke Bengkulu itu setiap sekolah pasti ada guru honornya, pasti kekurangan guru, dan itu kesulitan karena kenapa tadi disampaikan samalah di mana-mana kita hanya membutuhkan 30 hanya kemudian mendapatkan honor yang 500.000, 300.000, ya itu memang kenyataannya. Dan itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudariku Ibu Dewi Koryati. Selanjutnya Bu Eliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah dan salawat pada Rasulullah, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10 yang saya muliakan dan seluruh para dirjen dari lintas kementerian yang berhadir yang tidak saya sebutkan satu persatu. Yang pertama memang karena memang saya ini periode awal Pak, saya Eliza dari Aceh, Dapil 1, saya melihat di dalam paparan Kemenpan ini bahwasanya langkah penanganan XTHK 2 itu hasil kesepakatan pemerintah bersama 7 komisi gabungan DPR RI, yaitu Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, Komisi 8, 9, 10, dan 11 pada tanggal 4 Juni 2018 dan 23 Juli 2018, serta rapat kerja bersama Balik DPR RI. Ini kan semuanya sudah, pembahasannya sudah cukup lama. Ada solusi-solusi yang ditawarkan, tenaga honorer yang memenuhi persyaratan, tenaga honorer yang tidak memenuhi persyaratan, dan kemudian ada yang sudah lulus dan tidak lulus. Tetapi kemudian yang tidak lulus diberikan kesempatan bekerja sesuai kebutuhan instansi pemerintahnya dan peraturan perundang-undang yang berlaku dengan gaji sesuai dengan UMR di wilayahnya yang akan dievaluasi bersama secara transisi. Nah, ini artinya memang persoalan ini bukan persoalan baru, persoalan yang membutuhkan komitmen yang sangat luar biasa. Saya setiap reses turun ke lapangan, terutama di saat COVID ini. Terus terang, kalau berbicara tentang guru honorer, itu saya sampai terperanjat. Pasca tsunami di sebuah sekolah, seorang guru honorer itu bekerja tanpa lelah hanya menerima gaji Rp30.000. Waktu itu saya datang ke sana untuk membantu mereka memberikan bantuan ala kadarnya karena pandemi COVID ini. Setiap berbicara tentang guru honorer, rasanya semua kita pasti, semua anggota Komisi 10 itu pasti mengeluarkan air mata dan tidak tahu harus berkata apa. Hari ini kita duduk bersama secara lintas kementerian. Pagi tadi saya mendapatkan SMS dari 12 guru honorer yang mereka guru tetapi ditempatkan di tempat administrasi dan bersurat kepada BKN. Hari ini balasan surat BKN menolak surat mereka untuk mereka mengembalikan mereka kepada posisi guru karena si 12 guru yang 20 tahun ini sudah bekerja di Banda Aceh itu tidak bisa diangkat karena mereka ditempatkan di posisi administrasi. Maka mereka perlu perbaikan SK-nya sebagai dikembalikan kepada guru. Ketika dites mereka pasti tidak lewat Pak karena mereka guru. Sementara kalau tes dia harus sebagai administrasi. Dalam penempatan ini saja sudah 20 tahun terjadi hal kesalahan. Belum lagi persoalan lain. Si yang guru yang bekerja ini dengan gaji 30.000 itu kenapa? Karena
ilmu yang dia miliki tidak linier dengan ilmu yang diberikan, dia ditugaskan di sekolah itu, sehingga dia tidak bisa mendapatkan honor yang lebih layak, katakanlah 200.000, 500.000. Apa yang harus kami katakan? Rasanya kami ingin pulang dan tidak tahu harus berkata apa. Kalaulah Bapak saya itu juga banyak yang memilukan lah, yang ada 200.000, 300.000 sebulan, bisa apa di DKI Jakarta dengan jumlah uang seperti itu gitu. Jadi di Banten pun sama, saya juga kebetulan punya saudara yang guru honorer juga nggak diangkat-angkat, gajinya 200.000, dibayarkannya per 3 bulan. Kenapa juga nggak per bulan? Nah, jadi ada usulan bagaimana yang didahulukan adalah masa kerjanya lah, nggak usah dilihat lagi tesnya, karena dia sudah bekerja lama juga di situ kan, berarti sudah berkompeten dong. Dan jadi nggak usah dilihat lagi hasil tes, langsung aja diurut masa kerja yang paling terlama itu yang diangkat, sehingga habis di tahun 2021 tidak ada lagi kita mendengar keluhan yang sama tiap tahun sama. Bagaimana ini bisa terjadi terus? Saya mohon mudah-mudahan hasil pertemuan kali ini Komisi 10 dengan para kementerian dan lembaga terkait bisa menghasilkan solusi yang pasti untuk para guru honorer ini, karena mereka menunggu. Kita melihat live streaming saat ini terus berjalan. Kalau Bapak Ibu melihat komen-komen yang masuk, luar biasa ini, luar biasa. Jadi tolong sekali lagi kita samakan frekuensi, khususnya untuk Komisi 10 untuk urusan guru honorer yang sedang kita perjuangkan bersama ini. Demikian. Namun kelihatannya ini sudah bertahun-tahun menjadi blunder, dan saya berharap di periode kedua Pak Jokowi ini segala urusan yang berkaitan dengan guru bisa diselesaikan, dan DPR Komisi 10 terutamanya mendukung supaya itu. Kelihatan ada beberapa instansi yang tidak serius, ya kita akan melakukan kita akan melakukan protes terus-menerus sampai ini selesai. Kita tidak akan berhenti. Sudah banyak kita dengar keluhan, ya, empati sudah banyak disampaikan, tapi itu tidak cukup. Tidak cukup. Harus selesai, dan kami menuntut untuk itu. Ini serius, dan ini harus segera disikapi. Saya yakin dan percaya bahwa pemerintah memiliki memiliki keinginan yang cukup besar untuk itu. Tinggal teman-teman yang ada di bawah ini, yang sudah berada di dalam birokrasi selama puluhan tahun, menyelesaikan amanat yang diberikan oleh Pak Presiden, membantu teman-teman para menteri untuk menyelesaikannya. Terima kasih Pak Fikri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Agustina Budujeng, dan saya kira cukup dari Bapak Ibu semuanya, dan saya sebelum saya serahkan ke pimpinan sidang sore ini, petang ini, Kang Dede Yusuf, saya mengingatkan saja bahwa rapat kali ini adalah akibat dari rapat dengar pendapat. Ada tuntutan, memenuhi tuntutan dari rapat dengar pendapat umum dengan DPP Forum Honorer K2 PH, pengurus pusat perkumpulan honorer K2, dan DPP Forum Honorer Non kategori Indonesia. Jadi itu yang kemudian ada tuntutan untuk kemudian lanjuti. Ini berangkatnya dari rapat gabungan 4 Juni yang tadi sudah banyak disebut, termasuk oleh Bu Iliza juga, bahwa jadi pertama yang harus diselesaikan tentang honorer adalah honorer K2, karena K1 sudah selesai, kemudian honorer K2. Angkanya sudah sama, 438.590. Ini supaya diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian 23 Juli 2018 ada rapat gabungan lagi, dirinci 210 guru atau 35,8%, 86 dosen, 6.091 kesehatan, 5.803 penyuluh, kemudian 269.400 itu tenaga administrasi. Ini yang paling besar karena 61%. Ini
prioritasnya yang diselesaikan. Ini kesepakatan ini ya. Jadi ini rapat gabungan, jadi kementerian, ini bapak-bapak ini barangkali yang datang eselon 1 atau eselon 2, tapi ini yang datang adalah bapak-bapak menteri sendiri. Saya juga hadir di 20 Juli itu, Kang Dede juga kalau nggak salah hadir waktu itu. Kemudian yang diprioritaskan adalah yang memenuhi persyaratan. Memenuhi persyaratan 13.000, jadi dari 438.590, ini 13.347, ini prioritas untuk tes CPNS. Dan itu 12.883 guru, 464 kesehatan, dan yang lain adalah penyuluh. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini kemudian tindak lanjutnya adalah tes P3K. Yang tes P3K adalah sisanya yang dikurangi ini. Dari 438.590 dikurangi 13.347. Nah, tinggal 425.243. Nah, ini sepakat untuk bagaimana dites P3K. Kemudian yang tidak lolos, maka yang bekerja di instansi pemerintah digaji dengan UMR. Ini tapi bukan sesuai dengan tuntutan mereka, honorer K2. Honorer K2 menuntutnya PNS harga mati sebetulnya. Tetapi faktanya mereka mau dites. Dan ini sekarang sudah lulus. Banyak, tadi yang ada datanya sudah 34.000 lolos. Catatan dari rapat gabungan 23 Juli itu adalah memberikan pesan untuk di nota keuangan era APBN 2019 itu supaya dimasukkan untuk diselesaikan semua. Jadi kita nyicil itu honorer K2 diselesaikan semuanya. Nah, sehingga sampai Desember 2018 itu belum ada penyelesaian. Akhirnya ada rapat kerja, bukan rapat kerja gabungan, tapi rapat kerja di Komisi 8. Komisi 10, saya. Komisi 10 dipimpin oleh Ketua Komisi, Pak Joko. Kemudian raker itu disebut raker karena ada Pak Menterinya. Menterinya Pak Muhajir. Kemudian dari Kementerian Pan RB hadir, tapi bukan menteri. Kemudian Kemendagri juga hadir, Kementerian Keuangan juga hadir. Ini juga disepakati lagi. 150.668 seleksi P3K. Ini karena di Komisi 10, jadi tidak membahas yang lain. Membahas hanya guru. Nah, kemudian supaya diangkat P3K bagi yang memenuhi syarat S1. Karena ternyata dari 157.000 itu ada yang tidak memenuhi syarat S1. Tetapi Pak Menteri memberikan kelonggaran untuk tetap diproses. Jadi nanti dites P3K, diproses supaya mereka bisa tes, kemudian diterima secara bertahap, mereka di S1-kan. Begitu kira-kira. Nah, ini tapi faktanya sampai sekarang masih belum ada progresnya. Jadi P3K ini yang belum S1 pokoknya diproses tetap ke P3K mengacu ke undang-undang lainnya, bukan tidak hanya undang-undang sistem pendidikan nasional atau guru dan dosen, tetapi undang-undang ASN dan seterusnya. Kemudian dari RDPU tanggal 28 Januari 2020 itu yang datang bukan honorer K2. Nah, ini problematikanya bertambah sekarang. Jadi honorer non kategori. Nah, mungkin nanti tadi angka-angka yang disebut oleh Pak Iwan Sahril itu angkanya sudah banyak sekali itu. Kebutuhannya kan sampai 900. Dulu kita 900, kemudian dirasionalisasi karena multi grade, multi subjek, kemudian akhirnya menjadi 700. Nah, sekarang kalau 2021 menjadi naik lagi 900. Nah, 900.000 sekian itu tentu berarti bukan honorer K2. Nah, tuntutan yang sejak awal itu ada rapat gabungan adalah menyelesaikan honorer K2. Sehingga nanti mohon untuk dijadikan kesimpulan, honorer K2 ini diselesaikan semuanya karena ini sudah menjadi kesepakatan.
di beberapa rapat gabungan, tidak hanya satu, bahkan Raker juga. Semua kementerian ini seperti ini, formasinya hadir semuanya. Dan mungkin tidak ada yang kemudian dilempar, nanti akan kita rapatkan, tidak ada. Jadi sudah disepakati seperti itu. Nah, problematika selanjutnya adalah yang honorer non kategori itu. Padahal amanat dari PP 48 sudah tidak boleh lagi ada honorer. Nah, sebutannya apa? Ini saya kira perlu juga nanti selanjutnya. Oleh karenanya, tuntutan mereka yang honorer K2 itu sudah CPNS atau P3K dan sebagainya, tapi diselesaikan. Bahkan 3 skenario tadi Kang Dede juga mengingatkan, yang terakhir dengan UMR itu juga diterima. Jadi padahal demonya di sana PNS harga mati, tapi sudah nggak lagi harga mati, sudah harga hidup. Nah, oleh karenanya saya kira mereka sudah toleransi seperti itu, ya diselesaikan. Nah, kemarin datang lagi itu sudah tes 1 tahun tetapi belum mendapatkan KSK. Tadi kita sudah mendapatkan penjelasan, katanya masih harmonisasi perpres dan seterusnya, tetapi ya jangan berlama-lama supaya yang sudah lulus itu segera saja. Jadi ini barangkali target dari pertemuan ini, jadi honorer K2 diselesaikan, saya kira tidak ada tawar-menawar. Kemudian selanjutnya honorer yang non kategori ini diformat, sebab nyatanya kita butuh guru sampai 900.000. Nah, 1 layak status, kemudian yang kedua layak upah, kemudian yang ketiga layak jaminan sosial. Itu catatan dari rapat kerja yang lalu. Saya kira demikian mungkin catatan-catatan saya, yang di samping tadi sudah dipertanyakan juga oleh yang lain, nampaknya nanti bisa diformulasikan menjadi kesepakatan yang hari ini. Saya kira harus ada kesepakatan yang jelas. Jadi harus maju, bukan kemudian sama dengan yang lalu, mau diselesaikan saja. Saya kira tidak bisa begitu. Harus ada kesepakatan yang lebih maju. Terima kasih, dan selanjutnya waktu tapi sudah habis, tinggal kesimpulan mungkin. Kang Dede mohon maaf, karena saya nunggui terus ini, karena saya ikut orang DPR kok suruh demo juga, suruh orasi, kan tidak layak sebetulnya, tapi suruh naik, dan setelah masuk ke rapat gabungan ternyata mereka tidak boleh masuk karena rapatnya tertutup, rapat gabungan yang terakhir itu tertutup. Terima kasih. Saya selanjutnya sepenuhnya saya serahkan kepada Kang Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fikri. Saya menggunakan 1 menit saja hak saya untuk bertanya Bapak Ibu sekalian. Jadi begini, ya. Oh ya, diperpanjang 15 menit ya sebelum maghrib ya. Baik, jadi begini, Bapak Ibu yang saya hormati, saya pernah waktu itu berdiskusi dengan Menteri Kesehatan, Ibu Nila Muluk, terkait dengan tenaga honorer bidang kesehatan, terutama bidan yang usianya sudah 35+. Kami katakan bahwa di komisi pada saat itu, bahwa biasanya makin lama mereka bertugas, maka makin profesional. Apalagi menyangkut dengan nyawa. Biasanya yang teknis ini makin tua dia gaptek pegang laptop, sehingga ketika ujian tes akhirnya menjadi tertinggal dengan yang baru-baru. Yang terjadi ya pada saat itu adalah yang muda-muda mendapatkan kesempatan untuk menjadi CPNS, yang tua-tua malah tertinggal. Nah, menurut saya, karena kita sudah berkali-kali kita rapat mengenai CPNS, saya melihat ada 2 isu. Yang pertama, kebutuhan. Ini sekali lagi ini kita berbicara tentang guru honorer pendidik. Kebutuhan 2020 dan 2021 sudah ada. Demand-nya ada nih, 900.000 sekian, betul ya Pak ya? Yang mau pensiun pun juga akan ada. Dana sebetulnya ada di Dirjen Anggaran. Salah satunya dari DAU tadi. Tinggal mempertemukan. Ada 2 isu. Yang pertama, tadi saya katakan adalah bagaimana mempercepat proses agar ketika pensiun ini diisi oleh honorer K2 yang sudah ngantri, yang usianya sudah lebih lama. Artinya sudah lebih lama mengajar. Ini kalau bisa ya nggak usah pakai tes-tes lagi, karena takutnya nanti kalau dites kesempatan mereka sudah habis waktu usianya Pak. Masuk dulu. Ya. Yang kedua,
ini menjadi isu kedua juga menurut saya sangat penting. Jangan sampai guru-guru kita akhirnya berpikir kalau gitu lebih sejahtera jadi buruh. Karena buruh mendapatkan minimal UMK. Sementara guru-guru kita ini harus jadi sarjana dulu, harus mengajar mungkin melewati sungai, melewati apa, tapi honor mereka rata-rata di bawah UMK atau UMR. Nah, ini menjadi penting. Mari kita buat peraturan bersama. Jika kemarin Pak Jokowi marah-marah katanya kalau ada peraturan harus dibikin, ya kita bikin. Jangan sampai rakyat kita menderita. Jadi upah ini menjadi satu isu yang penting harus kita perjuangkan. Itu dulu pertama. Karena di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, guru juga termasuk orang yang bekerja, namanya pekerja formal. Dan itu ditetapkan setiap daerah harus memberikan pendapatan kepada semua jenis pekerjaan, minimal adalah UMK. Jadi jangan sampai ada guru-guru yang teriak, mereka hanya dibayar 200.000, 300.000, 500.000, sementara di daerah tersebut UMK-nya adalah 2 juta rupiah. Harus ada penekanan bagaimanapun juga kepada pemerintah daerah, kepada sekolah, ya, kepada yayasan, agar memberikan upah sesuai minimal adalah UMK. Yang berikutnya adalah kami mohon dengan sangat sekali lagi agar kesepakatan pemerintah bersama DPR yang 3 itu Pak, yang pertama adalah CPNS, yang kedua itu diangkat CPNS, yang tidak lolos P3K, tapi dengan catatan yang P3K SK-nya dan gajinya segera diturunkan. Saya nggak tahu mentoknya di mana, tapi saya yakin pemerintah bisa mencari rules of game. Kalau menunggu revisi Undang-Undang ASN, revisi Undang-Undang Guru, revisi Undang-Undang Kemdagri dan lain-lain, saya khawatir ini hanya dalih untuk memperlama proses. Yang ketiga, nah ini yang kawan-kawan yang tidak bisa tembus akhirnya melalui berbagai tes tadi, mendapatkan upah paling sedikit adalah UMK. Nah, sekali lagi kami ingin ada satu kesepakatan di kita. Saya yakin Pak Deputi BKN, Kemdagri bukan mitra Komisi 10, tetapi karena Kemendikbud sudah menjelaskan kebutuhan 900.000 sekian, sudah ada solusi nanti BOS Plus. Nah, kita bergerak bagaimana ini bisa memasuk ke situ, mendahulukan kawan-kawan honorer yang sudah K2 yang sudah mengantri untuk mengisi yang pensiun. Artinya kalaupun belum diangkat PNS karena ada keinginan untuk tidak ada pengangkatan baru, tetapi antrian ini harus sudah bisa mendapatkan persetujuan sebagai skala prioritas yang pertama. Jangan sampai nanti dibuka open CPNS, yang masuk adalah adik-adiknya mereka yang baru kemarin jadi guru. Itu yang akhirnya menyakitkan hati bagi para pengajar yang sudah sekian tahun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya persilakan masing-masing memberikan jawaban 5 menit. Setelah itu kami akan masuk kepada kesimpulan. Itu ya, Pak ya. Baik, saya persilakan mungkin supaya urut kejadiannya, saya mulai dari Dirjen Anggaran dulu, Kementerian Keuangan. Mungkin ada masukan, nanti ke Keuangan Daerah, BKN, Pak Kemenpan, dan terakhir Pak Iwan Sarir. Terima kasih pimpinan. Dari catatan kami, bukan pertanyaan Pak ke Kementerian Keuangan dari Pak Ferdi, dari kemudian dari Bu Mayesti, dan terakhir dari Ibu Anita kalau tidak salah. Intinya supaya dikaji kembali mengenai anggaran pendidikan. Dan itu nanti akan kami sampaikan karena anggaran pendidikan ini adalah satu, tidak hanya di Dirjen Anggaran Pak, tetapi kebijakan secara umum. Jadi kami sampaikan kepada pimpinan, termasuk tadi saran dari Pak Ferdi supaya tidak, sebagaimana disampaikan Bapak pimpinan juga, supaya tidak selalu membenturkan dalam tanda kutip gitu antar berbagai undang-undang dan regulasi. Saya kira tadi dari Pak Dirjen
GTK sudah menyampaikan juga kita berusaha untuk mencari jalan terbaik untuk melakukan kebijakan yang harmonis di antara peraturan perundangan itu. Itu pimpinan saya kira dari kami. Silakan dari Kemdagri. Baik pimpinan, mohon izin kami menanggapi dari yang terkait dengan regulasi. Kalau bicara 20% itu, apakah dana transfer itu menjadi bagian dari 20%? Maka kalau kita merujuk kepada pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar, yang dikatakan 20% itu dari APBN dan APBD. Jadi ketika dia sudah masuk dalam struktur APBD, maka itu dia jadi penghitung. Karena ini Undang-Undang Dasar yang memerintahkan. Nah, selanjutnya terkait dari Pak Ferdi, terkait distribusi, ini ada jaminan dari Kemendagri. Tadi saya sudah katakan bahwa kita ada kebijakan di dalam mengatur terkait izin perpindahan guru, itu sangat selektif dan sangat kita batasi. Dan ini ada Permendagri yang mengaturnya. Kalau kepala daerah memaksakan pemindahan PNS terkait guru, itu harus izin dulu ke Kemendagri. Selanjutnya terkait dengan Ibu Eliza, Permendagri 90, ya terkait dengan perhitungan 20%, ini Permendagri 90 terkait klasifikasi kodifikasi. Nomenklatur program kegiatan apa aja yang dapat dibiayai dari APBD. Maka terkait kekhususan dan keistimewaan Aceh, yang khususnya Dinas Daya dan Majelis Aceh, Pendidikan Aceh, itu masuk kode urusan pendidikan. Sehingga dia menjadi bagian belanja wajib 20%. Ya, itu semangatnya kita dari Kemendagri untuk memperhatikan kekhususannya Aceh. Sehingga dia menjadi prioritas yang wajib dipenuhi dari APBD. Terima kasih pimpinan. Silakan dari BKN atau dari Kemenpan RB, silakan. Baik, terima kasih. Sebagaimana disebutkan oleh pimpinan tadi bahwa sebenarnya kita mempunyai 3 strategi untuk menangani XK2 tadi, PHK2. Pertama adalah memberikan kesempatan pada mereka yang memenuhi syarat untuk mengikuti tes CPNS. Dan ini sudah kita lakukan pada tahun 2018 yang lalu. Dari apa yang kita lakukan, sebenarnya kita sudah menurunkan passing grade yang seharusnya begitu. Jadi sebenarnya mereka sudah diberi afirmasi tertentu. Tidak semuanya ikut mendaftar gitu. Dari sini sudah kita lakukan. Kemudian untuk mereka yang tidak mau ikut ini juga kita berikan kesempatan untuk mengikuti SP3K gitu. Dan ini juga kita berikan afirmasi tertentu pada mereka. Dan saya kira juga kendala yang sekarang muncul adalah karena mereka belum menerima nomor induknya, NIP-nya gitu. Ini karena apa? Karena ternyata karena perpres tentang gaji dan tunjangan P3K ini masih kita rumuskan. Saya dengar tadi dari teman saya yang berproses, mungkin besok akan dilakukan harmonisasi terakhir. Ini sudah sekali dilakukan harmonisasi, besok harmonisasi terakhir, kemudian nanti setelah itu dikirimkan ke Presiden untuk dimintakan tanda tangan. Semoga bulan ini seperti Pak Harmen tadi bilang bisa selesai. Dan kalau setelah itu selesai, maka selanjutnya akan dibuatkan NIP-nya dan setelah itu menjadi dasar untuk membayar gaji. Itu saya kira. Nah, yang ketiga yang terkait dengan UMR, barangkali ini yang menjadi kurangnya komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti ini. Kami juga tidak kuasa mengatur mereka karena ini kan tergantung dari kemampuan keuangan mereka. Sementara untuk P3K ini kita pastikan bahwa mereka memiliki anggaran untuk itu. Kemudian tadi terkait dengan masalah formasi. Memang kami memiliki kebijakan bahwa formasi setiap daerah itu ditentukan atas dasar satu kebutuhan yang betul-betul dibutuhkan oleh mereka. Yang kedua adalah zero growth, artinya tidak ada pertambahan pegawai secara keseluruhan di mereka. Tetapi
Tapi untuk guru dan tenaga kesehatan itu kita perbolehkan untuk lebih dari itu. Jadi sebenarnya kita mau membuka kesempatan itu, gitu. Jadi seperti itu kira-kira. Yang terakhir barangkali terkait dengan daerah terpencil. Daerah terpencil juga kita berikan kesempatan pada kami sebenarnya di pusat tidak memiliki data mengenai daerah terpencil, tapi kita minta pada mereka, pada pemerintah daerah, ketika mereka menyusun informasinya mana daerah terpencilnya yang Anda ini kan. Kemudian kita baru tetapkan di antara mereka itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dari Kementerian Pan dan RB. Terima kasih. Baik, dari BKN silakan. Terima kasih pimpinan. Saya menambahkan saja sedikit dari yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Teguh dari Kementerian Pan RB. Pertama terkait dengan penyelesaian P3K yang kemarin sudah sudah bergulir dan sudah ada yang lulus 51.000, diantaranya 34.000 yang tadi sudah kami sampaikan yang formasi guru. Nah, di BKN kami sekarang sudah menggunakan pola fully digital untuk menyelesaikan urusan kepegawaian. Termasuk juga bagaimana kita menggunakan tanda tangan digital. Jadi kalau perpres mengenai gaji dan tunjangan P3K ini kemudian selesai, kami bisa pastikan dalam waktu kurang dari 1 bulan sudah bisa kita selesaikan penetapan NIP dan SK-nya. Karena kemarin kami ambil contoh dengan penetapan pindah atau mutasi pegawai Dikti dari Ristek Dikti ke Kemdikbud itu bisa kita selesaikan dalam waktu 2 minggu dengan jumlah pegawai lebih kurang sekitar 115.000 orang. Dan seluruh database-nya sudah ada di kami. Jadi sebetulnya tidak ada proses input ulang, tinggal hanya melakukan proses termasuk dengan asal tentu saja dokumen-dokumen persyaratannya segera dilengkapi oleh masing-masing daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin yang perlu juga kita dorong adalah komitmen dari pemerintah daerah. Karena tadi kami sudah sampaikan, sudah ada 51.000 orang yang lulus, tetapi kemudian yang diusulkan baru hanya 45.000. Jadi masih ada gap dari yang lulus itu. Jadi banyak kepala daerah mengatakan mereka butuh, tetapi kemudian begitu kita tes dan mereka lulus, tetapi kemudian tidak diusulkan untuk diangkat. Jadi ini ironis sebetulnya. Termasuk dengan kasus guru tadi yang kami sampaikan. Ada 34.000 lebih yang lulus, tetapi yang diusulkan hanya 30.000. Jadi kan ada gap di situ. Antara kita berbicara kebutuhan, sudah ada orangnya, sudah ada yang lulus, tetapi kemudian yang diusulkan jauh lebih sedikit dari itu. Nah ini yang mungkin perlu juga kita dorong bersama-sama, komitmen pemerintah untuk program juga bersama-sama untuk menyelesaikan itu. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh anggota Dewan, bagaimana kalau orang kemudian pindah? Misalnya dia mengambil di daerah tertentu, terus kemudian 1 tahun setelah itu atau 2 tahun setelah itu kemudian dia pindah melalui seleksi CPNS misalnya. Kita sudah memagari hal ini di dalam Permenpan Permenpan sudah dipayungi di situ bahwa bagi seseorang yang melamar di daerah tertentu, maka dia harus membuat surat pernyataan tidak akan pindah selama 10 tahun ke depan.